pada sebelum 5 September pukul 23.59, ini adalah 12 hal yang kita tuntut dari kalian kalau memang kalian mau menunjukkan bahwa kalian masih berpihak kepada masyarakat. Pertama, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekarang juga, sebelum 5 September, tengah malam. Kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat, Ahmad Syaroni, Deddy Sitorus, Bambang Pacul, dan yang lain-lain itu yang berjoget-joget di parlemen. Mereka yang hanya mewakili kepentingan partai politik dan tidak kredibel untuk merepresentasikan kita, apalagi membuat kebijakan-kebijakan. 3. Bebaskan pihak-pihak yang kalian tahan karena menyampaikan aspirasinya. Jangan salahkan semua terhadap masyarakat. Kalian juga harus bisa refleksi kenapa masyarakat bisa sampai semarah itu. Karena kalian selama ini sudah benar-benar tuli dan mati empati terhadap aspirasi dari masyarakat. Saat kita mau mendatangi rumah kita sendiri yang kita bayar dan kita bangun dengan hasil keringat sendiri, kita dipertemukan dan dihajar dengan aparat-aparat dan segala peralatan yang dibeli dari hasil pajak rakyat. 4. Reformasi DPR. Kalau memang kalian tidak mau DPR dibubarkan, maka reformasi habis-habisan bagaimana cara kalian bekerja. 1. Audit secara transparan. Apa isi dari anggaran 9,6 triliun per tahun di tahun ini dan tahun depan? Apa itu? Setiap sennya kita mau tahu dengan jelas. Dan setelahnya, setelah 7 hari, kita mau kalian laporkan penyerapan anggarannya setidaknya setiap bulan kepada rakyat. Kita mau tahu apakah investasi kita itu benar-benar membuktikan dan memberikan kesejahteraan, atau ini semua hanya investasi bodong untuk kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. 2. Rampingkan segala anggaran. Tidak ada tunjangan-tunjangan ini, itu, tunjangan beras, dan lain sebagainya. Dan rampingkan jumlah anggota DPR. Bersihkan DPR dari pengkhianat-pengkhianat rakyat. Pengkhianat-pengkhianat bosnya sendiri. Potong semua anggaran yang tidak urgent untuk kesejahteraan masyarakat. Rapat-rapat, kunjungan kerja ke luar negeri, patwal, dan semua itu tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Hentikan budaya gila hormat, karena kalian semua adalah karyawan. Bertingkahlah seperti karyawan. 3. Tolak mantan napi korupsi sebagai anggota DPR ataupun anggota BUMN. Tidak ada lagi penghargaan terhadap pengkhianat bangsa yang merampok kekayaan rakyat. 4. Hapuskan semua perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan antara rakyat dan parlemen, yang membuat parlemen mati empatinya dan tidak mampu membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Contohnya, bayar pajak tidak boleh lagi ditanggung oleh APBN, harus ditanggung oleh individu. Kita tidak mau lagi melihat ada pengawalan-pengawalan khusus terhadap anggota parlemen. Mereka harus bertingkah layaknya masyarakat. Semua hidup kita urgent, apalagi kita yang bayarin gaji kalian dan infrastruktur dan operasional keberlangsungannya negara ini. Kita yang lebih penting dibanding kalian. Transportasi, tidak ada tunjangan mobil, cukup tunjangan untuk naik transportasi umum.